Halo Mbak, apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya Bang Tab? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Oke, ini di rumah ya Bang ya? Ya ini di toko ya. Di toko potret, di potret, Ya galeri potret. di Oke, potret. baik, baik. Oke, baik. Kita sudah live ya di Instagram bersama guest atau tamu atau narasumber kita kali ini di live Instagram Let's Talk ya. Oke, salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam livestock ya semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita kali ini memasuki Saturday Night with Livestock live on Instagram edisi ke-82 ya. Sudah 82 sesi. Itu Bang Tab kita menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ini salah satu program ya di platform Livestock gitu. Jadi kita punya beberapa program, salah satunya adalah Saturday Night with Livestock live on Instagram gitu yang berlangsung malam minggu gitu. Jadi malam mingguan bareng Livestock dan narasumber kita. Nah, saya Ira, saya host di kegiatan atau diskusi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tema seputar media dan isu-isu gender dalam konteks lokal pembelajaran dari Aceh ya. Terutama dari Banda Aceh karena Bang Tab ini ada di Banda Aceh. Saya akan perkenalkan sedikit biodata beliau. Bang Tab ini biasa disapa Bang Tab ya. Nama lengkap beliau adalah Tabrani Yunis. Bang Tab ini adalah pemimpin redaksi potretonline.com. Jadi silakan untuk follow ya di Instagram dan di sosial medianya Potret dan juga WhatsApp ya. Ada WhatsApp channel dan saya udah follow ya Bang ya. Jadi udah tahu isu-isu atau tema-tema yang diangkat oleh Potret. Nah, potretonline.com ini adalah media perempuan kritis dan cerdas. Sedikit tentang Bang Tab, ini menarik banget ya. Bang Tab ini kelahiran Manggang Aceh, Barat Daya. Latar belakang profesinya ini sebenarnya guru ya Bang ya, guru bahasa Inggris gitu dan aktif menulis di media ini sejak lama, sejak tahun 1989. Ini sejak zaman Orde Baru. Jadi udah udah aktif menulis gitu ya, kreatif, kritis dan aktif menulis di beberapa media ya, nasional dan juga lokal. Jadi menulis artikel, opini, esai, dan ini menjadi pilihan hidup ya sampai sekarang gitu. Jadi sudah berapa puluh tahun itu bayangin. Nah ini Bang Tap ini juga sudah mempublikasikan tulisannya lebih dari 1.000 tulisan berupa opini, esai, juga puisi ya, artikel dan puisi yang sudah dipublikasikan di media. Ada 2 buku yang sudah diterbitkan karyanya Bang Tap ini yaitu kumpulan tulisan dalam buku yang berjudul Membumikan Literasi dan buku antologi puisi Kulukis Namamu di Awan. Jadi juga penulis puisi ya, aktif terlibat di dalam membangun gerakan literasi anak itu sejak tahun 1990, jadi udah lama banget, terutama di kalangan perempuan dan anak. Jadi memang beneficiaries-nya itu adalah perempuan dan anak gitu ya. Bersama kawan-kawan lain mendirikan LP2SM, yaitu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan tahun 1993 Bang Tap mendirikan Center for Community Development for Education atau QCDE, lalu di direktur ya, sebagai direktur di Center for Community Development and Education juga, dan akhirnya membidani terbitnya majalah Potret tahun 2023 dan majalah Anak Cerdas di tahun 2013 gitu. Jadi ada jarak 2003 ke 2013, 10 tahun ya Bang ya, dari mulai majalah Potret ke majalah Anak Cerdas. Dan Bang Tap ini juga mengelola selain potretonline.com, juga mengelola majalah cerdasanak.com. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses ya, silakan ke potretonline.com atau majalah anakcerdas.com. Dan mempraktikkan kemampuan entrepreneurship di Potret Gallery Banda Aceh. Jadi saat ini Bang Tap lagi ada di galerinya nih. Saya pernah melihat galerinya Bang, waktu sama Farid kan, waktu ke Banda Aceh, pas lewat gitu. Tapi karena waktu itu kan Farid ada interview ya sama Bantap untuk disertasinya Farid, jadi saya lewat gitu, saya lihat galerinya tuh keren banget, bagus banget gitu, dan nanti kapan-kapan pengen mampir ya Bang ya, Insya kalau ke Allah. Banda Aceh. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti akan ada teman-teman yang bergabung bersama kita di sini.
Dan rekaman IGTV-nya akan kami upload atau unggah di kanal YouTube Lesok seperti biasa, sehingga bisa diakses lebih banyak oleh lebih banyak orang lagi ya di luar sana gitu, yang tidak menyaksikan live di Instagram ini atau tidak punya akun Instagram gitu. Jadi bisa lebih meluas gitu ilmu-ilmu atau produksi pengetahuan feminis yang kita produksi dan bisa disirkulasikan lebih luas lagi. Baik, Bang Tab, kali ini Ya, kita akan membicarakan tentang pengalaman Bang Tab ya, pengetahuan dan pengalaman Bang Tab ini seputar media alternatif atau yang profesi yang digeluti saat ini, atau komitmen Bang Tab sejak lama gitu. Nah, kawan-kawan semua, keluarga Lestok dan teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini penting banget ya untuk membicarakan tentang pengalaman sebagai pembelajaran kita gitu, pengalaman dari lokal tentang agenda keadilan gender atau pemberdayaan perempuan gitu, dan isu-isu gender lainnya di tingkat lokal atau dalam konteks lokal, terutama melalui media alternatif gitu. Nah, seberapa besar media alternatif itu bisa membangun kesadaran, misalnya bisa kemudian mengadvokasi isu-isu keadilan gender ya, dan juga meresistansi narasi-narasi besar hegemonik yang itu bertentangan dengan isu-isu keadilan gender. Nah, seperti apa? Terutama ketika mainstream media mainstream itu kemudian katakanlah quote unquote anti gender gitu ya, anti feminisme, anti keadilan gender atau DEI misalnya. Nah, kita akan belajar dari pengalaman Bang Tab langsung di lapangan sudah puluhan tahun, sejak 1989 tadi saya perkenalkan di Aceh. Dan ini unik ya Bang Tab ya, Aceh ini kan sebenarnya unik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya karena ada syariah Islam di sana gitu ya. Yang kedua, di mana Aceh ini juga seringkali diasumsikan mempunyai resistensi yang cukup tinggi terhadap isu-isu keadilan gender gitu. Ya, karena ada tadi syariah Islam misalnya gitu. Dan ini kemudian meluas di kalangan atau di wilayah-wilayah daerah lainnya gitu. Nah, sementara faktanya kalau kita datang ke Banda Aceh langsung, atau kita bisa bercerita atau bisa ngobrol, berdiskusi dengan Bang Tap gitu, dan kawan-kawan aktivis perempuan lainnya atau aktivis keadilan gender lainnya, kita akan menemui fakta bahwa ternyata banyak sekali pejuang-pejuang keadilan gender di Banda Aceh sana gitu. Ya, termasuk Bang Tap ini. Nah, saya punya privilege gitu, kesempatan bersama Farid waktu itu untuk melakukan penelitian lapangan, terutama untuk penelitian disertasinya Farid ya. Di tahun 2021 kita berkunjung ke Banda Aceh, kita tinggal di sana gitu, dan kita bertemu dengan beberapa pejuang atau advocate gitu ya, pejuang-pejuang keadilan gender di sana, termasuk laki-laki gitu ya. Ada Bang Marwan, ada Bang Tab gitu ya, ada banyak kawan-kawan di Banda Aceh sana, dan saya bersama Lestok itu bahkan membuat 5 episode Bang, 5 episode khusus untuk podcast. Itu bersama kawan-kawan di Banda Aceh gitu, aktivis perempuan dan keadilan gender di sana gitu. Nah, ini menarik ya, jadi kita bisa belajar banyak gitu ya tentang pengalaman Bang Tab sendiri gitu dengan kawan-kawan di sana memperjuangkan keadilan gender. Nah, kita akan mulai mungkin yang ringan dulu ya Bang. Ini ringan sih sebenarnya, kalau live di Instagram itu biasanya ringan ngobrol. ringan aja, berat-berat. Oh iya, selalu pasti ringan. Kalau di ini lebih ringan gitu, lebih santai ya. Jadi lebih berbasis pengalaman gitu. Pengalaman juga kan pengetahuan ya, pengetahuan. Makanya kita penting banget untuk mengadakan kegiatan seperti ini untuk memproduksi pengetahuan feminis. Nah, kalau Bang Tab sendiri ceritanya boleh diceritakan secara singkat bagaimana sih awalnya kok bisa menjadi aktivis keadilan gender atau quote unquote aktivis gender gitu ya, yang memperjuangkan keadilan gender, memperjuangkan isu-isu hak-hak perempuan dan anak gitu, dan berkaitan dengan isu-isu gender di Banda Aceh. Notabene laki-laki, sudah berjuang lama sekali, kemudian peduli pada persoalan perempuan dan anak di Banda Aceh pula gitu ya Bang ya. Itu gimana sampai kemudian quote unquote ya Bang, quote unquote terjerumus gitu di isu-isu gender gitu. Awalnya ceritanya gimana sih, inspirasinya apa, motivasinya apa, sampai kemudian menjerumuskan diri gitu. Kalau aku bilang sih menjerumuskan diri, bukan terjerumus gitu ya. Kalau terjerumus kan nggak sengaja. Kalau ini kan dengan sengaja menjerumuskan diri masuk ke lubang gitu ya, lubang dalam tanda kutip. Gimana Bang? Mungkin bisa di-share ke kita. Oke, baik, terima kasih.
ya segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi tidak terjadi secara instan. Nah, saya di dalam dunia LSM sebenarnya saya pertama sekali kan mulai terlibat di LSM ketika tadi sudah dijelaskan, misalnya ketika mendirikan bersama-sama mendirikan LP2SN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya selama lebih kurang 3 tahun saya berada di LP2SN, pernah menjadi direktur LP2SN yang saat itu kita bekerja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tapi pada saat itu saya muncul sebuah kesadaran bahwa ketika saya bekerja di memimpin di LP2SM, saya tidak saya merasa ada sesuatu yang harus saya lakukan pada saat itu, karena ketika di LP2SM itu kelompok dampingannya itu lebih banyak umumnya laki-laki. Memang sebenarnya kebanyakan yang menjadi anggota kelompok itu adalah laki-laki. Sementara yang perempuan itu tidak ada. Nah, maka pada saat itu ya pada tahun 1992 ya sampai dengan awal 93 muncul kesadaran saya, muncul sebuah ketika saya ke masyarakat, saya menemukan kondisi nyata dari kaum perempuan, dan saya mengatakan bahwa ya pada saat itu di mana perempuan? Lalu siapa yang melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap perempuan? Karena kehidupan perempuan pada tahun-tahun 1980-an atau tahun 90-an di Aceh itu kita melihat hidup dalam suatu kondisi kemiskinan. Kalau saya mengatakan kemiskinannya itu bukan hanya kemiskinan finansial atau kemiskinan harta benda, tetapi lebih jauh lagi persoalannya adalah pada kemiskinan intelektual. Jadi kalau kita melihat persoalan pendidikan perempuan yang rendah, yang membuat mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Jadi kemiskinan perempuan itu walaupun dia kita katakan kemiskinan harta dan benda semua, tapi akar masalahnya adalah pada persoalan kemampuan kemiskinan literasi, kemiskinan intelektual, sehingga mereka tidak mampu memberdayakan diri, yang akhirnya ya katakanlah terjadi berbagai ketimpangan di dalam kehidupan perempuan. Jadi semuanya itu jadi saya pada tahun 1993 pada saat itu terpikir dan akhirnya memutuskan untuk bekerja lebih spesifik pada kegiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan. Ya caranya tentu saja harus ada sebuah lembaga yang didirikan. Maka pada tahun 1993 tepatnya pada bulan November, tanggal 30 November, ya saya bersama dengan teman-teman itu mendeklarasikan dan mendirikan yang namanya sebuah organisasi, sebuah LSM yang khusus untuk yang lebih concern kepada perempuan dan anak. Jadi kita mengambil lebih kepada perempuan dan anak. Maka pada awal-awal itu saya lebih concern kepada pemberdayaan perempuan dulu sebelum akhirnya juga memfokuskan juga meletakkan konsentrasi kepada anak-anak. Jadi pada tahun 93 pada November sudah di akhir tahun ya. Jadi kita mendirikan mendirikan CCDI, kita berikan nama CCDI, Center for Community Development and Education, yang merupakan singkatan dari yang dalam bahasa Indonesia mungkin kalau kita katakan Pusat Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan. Jadi CCDI memfokuskan diri, concern kepada perempuan-perempuan akar rumput, ya ingin memberdayakan perempuan yang disebabkan dengan latar belakang mereka dari masyarakat miskin. Jadi makanya pendekatan yang kita lakukan juga di dalam CCDI lewat 3 payung. Yang pertama programnya adalah program memberikan pendidikan kepada perempuan, karena yang namanya kemiskinan intelektual itu harus diintervensi lewat pendidikan. Makanya kita membuat program-program pendidikan kepada perempuan lewat beberapa kegiatan. Misalnya ada pelatihan, diskusi bulanan, dan juga diskusi-diskusi lain yang sifatnya untuk bisa membuka wacana, membuka pemikiran kaum perempuan. Setelah itu ya karena untuk sebagai entry point
pada saat itu tentu tidak mudah kita ingin mengajak, misalnya membentuk kelompok-kelompok perempuan yang untuk kita berdayakan, karena persoalan nanti mereka akan selalu bertanya, ini kami dapat apa? Nah, oleh sebab itu pada saat itu ya saya mencoba ya bersama dengan teman-teman ya merancang program untuk pengembangan ekonomi perempuan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menyentuh pada sektor ekonomi perempuan, lalu ya kita berikan pendampingan, dan akhirnya setelah beberapa tahun baru kita bisa memberikan mengintervensi lewat memberikan pinjaman modal usaha agar mereka bisa mengakses ya sebuah dana dari kita supaya mereka bisa menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita berikan pinjaman modal usaha pada saat itu kita menggunakan pendekatan mikrokredit. Nah, selanjutnya terkait dengan yang ketiga, bahwa program pada saat itu kan kita melihat saya sebagai orang yang mulai menulis pada tahun 1989 ya mulai melihat bahwa ada sebuah kondisi nyata pada perempuan pada saat itu. Ketika saya membaca koran, ya saya mencoba mencari tulisan para perempuan di koran itu hampir dalam sebulan hampir tidak pernah ada. Jadi oleh sebab itu muncul keprihatinan dan saya ingin berkatakan ya sebenarnya mengapa perempuan juga tidak bisa mengakses media, terutama media-media mainstream, disebabkan ini selama ini yang terasa adalah seakan-akan yang namanya media itu adalah miliknya laki-laki, perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap media. Nah, maka CCDE ya lewat program penerbitan, maka pada saat itu kita mencoba pada tahun 98, baru 98 itu saya bersama dengan teman-teman mencoba menggagas lahirnya potret. Ya, jadi pada saat itu kita memberikan potret, nama potret itu dengan maksud juga. Bang Tap, maaf. Ya. Maaf Bang, ya, potretnya ditahan dulu, nanti kita akan ngobrolin soal potret di belakang, agak ke belakang ya. Baik. Nanti. Jadi ya, baik, terima kasih. Memang itu keprihatinan saya dan teman-teman terhadap kondisi kehidupan perempuan yang saya katakan tadi, hidup dalam kondisi kemiskinan, baik harta maupun ya, finansial maupun ya intelektual. Jadi ini yang mendorong saya untuk hadir ke mendirikan CCDE, dan juga di background lain adalah ya saya sudah mulai belajar, mulai terjun di dunia LSM, makanya saya harus bisa memanfaatkan waktu dan juga pikiran saya untuk bisa berbuat lebih banyak untuk kaum perempuan, karena saya sadar bahwa saya juga berasal dari keluarga miskin dan saya melihat banyak sekali ya saudara-saudara saya perempuan yang hidupnya dalam kondisi miskin, dan kondisi itulah yang juga ikut memperkuat keinginan saya untuk bisa melakukan kegiatan-kegigiatan pemberdayaan dan penguatan perempuan yang diawali dengan perempuan-perempuan akar rumput. Oke. Ya, terima kasih Bang Tar, penjelasannya luar biasa. Bang Tar, nanti kalau lagi bicara mungkin agak bisa lebih dekat supaya suaranya lebih jelas ya, soalnya agak kurang dekat dengan mic-nya, ya betul, didekatkan begitu. Nah, baik, terima kasih Bang Tar tadi sudah merespons ya pertanyaan saya pertama, pertanyaan basic ya, pertanyaan mendasar kenapa Bang Tap ini tertarik dan sampai tadi saya sebutkan quote unquote menjerumuskan diri untuk masuk ke dalam isu-isu keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, karena untuk orang yang notabene laki-laki gitu itu tidak banyak gitu ya. Saya katakan jarang sekali orang yang memilih isu-isu keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan anak. Itu hampir kalau saya bilang seumur hidup gitu ya. Seumur hidup dalam artian mulai dari muda gitu ya, mulai dari memang sangat muda sampai sekarang, sampai puluhan tahun terus berkomitmen, punya dedikasi yang luar biasa gitu ya, dan konsisten. Jadi konsisten, punya komitmen, berdedikasi, punya passion. Karena kalau kita nggak punya passion, itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa kita kemudian menekuni itu terus-menerus sampai kemudian puluhan tahun gitu. Nah, Bang Tap tadi menjelaskan ada beberapa hal yang kemudian mendasari atau melatar belakangi gitu ya keingintahuan, kemudian
keterlibatan aktif, partisipasi, kontribusi aktif Bangtap ini di media alternatif, di LSM perempuan yang memberdayakan perempuan dan anak di Aceh, itu ada persoalan kemiskinan struktural tadi ya, kemiskinan struktural, kemudian ada kemiskinan intelektual, tadi dijelaskan ada melsentrisme juga di dunia media, di mana akses terhadap media itu hanya bisa didapati oleh mereka yang notabene laki-laki. Jadi perempuan ini kekurangan akses untuk media-media terutama media mainstream, karena pada saat 80-an 90-an tidak banyak media alternatif saat itu di bawah rezim Orde Baru gitu ya, semua dibungkam gitu. Nah, tapi Bangtap ini kemudian dengan kawan-kawan mendirikan LSM untuk memberdayakan perempuan dan anak, dan bahkan sampai pada program-program pengembangan ekonomi. Jadi pemberdayaan secara intelektual melalui edukasi ya, education dan literasi, pendidikan literasi, tapi juga pemberdayaan perempuan melalui ekonomi gitu, karena ada persoalan ekonomi ya, persoalan kemiskinan struktural, lalu kemiskinan intelektual yang tadi sudah dijelaskan, lalu pendampingan perempuan-perempuan ini untuk pemberdayaan ekonomi, jadi bisa memberdayakan dirinya sendiri secara finansial. Jadi ada pinjaman modal tadi, ada mikrokredit dan lain-lain. Ini luar biasa ya dedikasinya Bang Tap. Tapi saya yakin Bang Tap, upaya-upaya yang Bangtap lakukan, kembangkan itu bukan mustahil ya, tanpa hambatan gitu dan tantangan. Pasti banyak sekali hambatan dan tantangan yang Bangtap hadapi. Sebagai seorang laki-laki, tahun 80-an, 90-an itu rezim Orde Baru sedang kuat-kuatnya gitu ya, dengan kuku yang mencengkram dan men-silence semua warga sipil gitu, apalagi untuk LSM-LSM yang memberdayakan, yang kritis gitu. Karena kita tahu saat itu Soeharto beserta rezimnya itu selalu menuduh mereka yang aktif kalau perempuan itu selalu dicap dengan gerwani gitu ya. Nah, laki-laki juga kita kan tidak boleh dulu aktif gitu ya, protes pada masa Orde Baru. Ini kan luar biasa gitu. Tantangan hambatannya apa sih gitu? Entah dari lingkungan keluarga, dari laki-laki sendiri, karena pada saat itu belum banyak laki-laki loh, tahun 80-an 90-an. Sekarang agak lumayan meskipun masih sedikit, bisa dihitung dengan jari juga, tapi pada saat itu tahun 80-an 90-an lebih sedikit lagi gitu. Nah, Bangtap ini sudah berani gitu ya mengambil sikap dan kemudian mengambil posisi politik ya untuk kemudian oke, kita bikin ini satu lembaga LSM gitu ya, memberdayakan perempuan dan anak, dan artinya kalau memberdayakan pasti kritis dong gitu ya. Perempuan-perempuannya pasti lebih kritis gitu. Ini kan sebenarnya mengancam negara, kan, menakutkan. Bukan hanya memberdayakan, tapi juga melakukan penguatan begitu. Betul. Tapi juga membahayakan, maksud saya buat negara. Iya. Buat negara, karena mereka takut ya gitu akan ditumbangkan kekuasaannya. Laki-laki juga takut gitu ya, karena mereka punya privilege. Nah, di melsentrisme yang tadi Bang Tap ceritakan, ini kan melsentrisme semua, termasuk kalangan media gitu ya. Kemudian mereka yang bisa mengakses mikrokredit misalnya, mengakses financial assistance, ini kan laki-laki semua gitu. Tapi Bang Tap kemudian membalikkan itu semua, bahwa perempuan juga punya hak yang sama loh gitu. Nah, apa sih Bang hambatan dan tantangannya? Yang pertama, yang kedua, bagaimana menjaga komitmen Bang Tap gitu hingga puluhan tahun tetap punya komitmen konsisten berdedikasi gitu. Lalu hambatan dan tantangan tadi itu gimana cara Bang Tap itu meresponsnya? Karena kalau nggak bisa merespon itu stres ya Bang ya, depresi gitu. Kalau nggak bisa menjawab tantangan-tantangan dan hambatan ini. Bagaimana kita ingin belajar dari Bang Tap untuk menjawab tantangan dan hambatan yang Bang Tap hadapi sejak dulu dari masa Orde Baru sampai sekarang gitu, dan menjaga komitmen seorang Bang Tap gitu. Silakan Bang Tap. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara soal ya komitmen, sebenarnya ini kan saya mendirikan dan dengan teman-teman mendirikan LSM ini pada masa-masa Aceh dalam keadaan konflik ya. Konflik bersenjata. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kondisi sulit. Dan saya juga mendirikan LSM juga dengan kondisi saya, karena saya juga berangkat dari keluarga miskin. Ya tentu saja saya bukan sudah memiliki modalitas dalam pengertian cukup uang untuk bekerja, tetapi saya memang memulai sesuatu ya, dengan memanfaatkan apa yang ada dalam diri saya. Jadi oleh sebab itu yang hambatan yang pertama tentu saja berangkat dari hambatan dari secara pribadi.
Ya, hanya saja yang membuat kekuatan apa itu bisa menjadi kuat adalah karena ada keinginan dan ada kemauan untuk berbuat. Ada Ya. ada masalah yang dihadapi di depan mata yang harus diintervensi. Nah, inilah yang menjadi apa namanya yang mendorong saya untuk mau melakukan itu, dan juga disebabkan pada saat itu sudah mulai tumbuh sikap kritis saya sebagai seorang aktivis. Jadi ya mulai ya ketika kita sudah mulai masuk ke dalam dunia LSM kan kita sudah harus siap menjadikan diri kita menjadi orang yang mau mengkritisi sebuah kondisi yang ada dan harus menyikapi itu secara sungguh-sungguh. Jadi kalau kita masuk jangan masuk secara apa namanya separuh-separuh. Jadi kita harus memang memasukkan diri kita secara total untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Padahal pada saat itu kita berada dalam keadaan kesulitan. Kesulitan pada saat itu tidaklah seperti apa orang-orang yang saat sekarang ketika dia mendirikan LSM dia bisa mendapatkan akses dari berbanyak hal. Sementara pada saat dulu kita yang penting punya kemauan dan mau melakukannya, sehingga kita memulai kantor saja belum ada, jadi kantornya kita menggunakan kantor di dalam tas. Jadi semuanya ada di dalam tas. Ya, namanya, stempel, ya komputer belum pada saat itu belum ada. Dan kita dengan ada uang pun kita beli saja mesin ketik, barulah kita memulai itu dengan menggunakan mesin ketik yang ada untuk membuat surat-surat yang akan kita kirimkan untuk membangun jaringan dengan teman-teman yang ada di luar Aceh pada saat itu. Jadi sebenarnya komitmen itu tumbuh adalah dari kemauan untuk melakukan sesuatu secara berkelanjutan. Jadi memang sulit untuk menumbuhkan sikap konsisten, dan itu kalau tidak ada komitmen yang kuat. Jadi komitmen yang kuat itulah yang sebenarnya yang membawa kita untuk bisa mampu untuk menjadi konsisten. Memang konsisten adalah kunci untuk kita melakukan sesuatu sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Jadi melakukan secara konsisten artinya kita istiqamah saja dengan apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah saya ya selama puluhan tahun masih tetap ya konsen kepada persoalan-persoalan yang terjadi dengan kaum perempuan dalam pengertian bagaimana melihat relasi kaum perempuan dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan, sampai akhirnya juga dengan konsisten saya tetap mempertahankan keberadaan majalah Potret sebagai media perempuan Aceh, walaupun kemudian terjadi perubahan pada tagline. Kalau dulu kan memang dari awal bahwa Potret itu menggunakan tagline media perempuan Aceh, karena dulu berawal itu dari Aceh saja, penulis-penulisnya dari kelompok-kelompok dampingan saja, tapi bermetamorfosis kemudian menjadi media di mana semua orang bisa berkontribusi di dalamnya dan bisa membaca, bisa juga menulis. Maka akhirnya saya mengubahnya menjadi tagline-nya dengan media perempuan kritis dan cerdas. Artinya semua orang bisa ikut serta di dalamnya, bukan hanya Aceh, tetapi juga global. Iya. Ya, kalau dikatakan hambatan tadi tentu saja yang pertama tadi saya katakan hambatan pada diri saya juga. Ya, saya kan juga sebagai lelaki yang bekerja untuk perempuan, kan orang bertanya, kok Anda bekerja untuk perempuan, kok Anda menjadi aktivis perempuan, katanya. Laki-laki masa jadi aktivis perempuan? Ya saya katakan jadi saya melakukan ini ya karena memang saya ingin melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang saya miliki dan dengan kemauan dan cita-cita saya gitu. Iya. Kalau saya katakan hambatan, tentu saja hambatan secara finansial bahwa selama beberapa tahun itu kita tidak memiliki dana untuk bisa bekerja karena belum ada sumber pendanaan. Dan juga oleh sebab itu yang harus saya lakukan pada saat itu saya mencari strategi membangun jaringan dengan teman-teman LSM yang ada di Jakarta. Ya misalnya dengan jaringan ASPUK pada saat itu, ya, sebelumnya YASPUK, itu yayasan asosiasi itu menjadi ASPUK, asosiasi pendamping perempuan usaha kecil. Kemudian juga bergabung dengan, saya belajar juga dulu di Solo, saya pernah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya
Saya pernah magang tahun 91 selama 1 bulan di Solo. Saya menggunakan dana sendiri, saya terbang ke sana selama sebulan, biaya hidup saya tanggung sendiri untuk bisa belajar ber-LSM. Lalu selanjutnya membangun jaringan dengan Bina Swadaya. Jadi saya mendapat kesempatan untuk ikut pelatihan di Bina Swadaya untuk meningkatkan kapasitas saya dan semakin mempertebal yang namanya komitmen dan juga sikap konsisten saya untuk tetap secara istiqamah membangun memberdayakan dan melakukan penguatan perempuan lewat strategi yang sudah dimiliki di CCDE. Jadi hambatan-hambatan itu tentu saja tidak sedikit, pasti banyak. Selain hambatan secara finansial, tentu saja ada hambatan-hambatan yang ditemukan di dalam masyarakat. Karena ketika mengajak perempuan untuk menjadi bahagian daripada organisasi kan tidak mudah. Sebab mereka juga akan bertanya, kami dapat apa? Dan untuk menjawab itu kan tidak bisa kita jawab dengan mudah. Kita mengatakan Anda akan mendapatkan ini, mendapatkan ilmu. Karena mereka mungkin mengatakan saya tidak perlu ilmu, saya perlu uang sekarang untuk bisa melakukan usaha-usaha untuk memberikan kekuatan ekonomi di dalam keluarga. Karena banyak juga perempuan yang memang pada saat itu ya memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha kecil berupa membuat kue-kue, katakanlah kerajinan tangan yang mereka tidak terkelola dengan baik, maka kita membantu untuk mengintervensi itu. Jadi ada banyak hambatan, apalagi hambatan dengan kondisi Aceh pada saat itu sebelum syariat Islam diresmikan, ya dalam keadaan konflik kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti kondisi sekarang. Kalau sekarang kita bisa saja melakukan pertemuan-pertemuan di mana saja. Sementara pada waktu konflik kita melakukan kegiatan-kegiatan itu sangat rahasia. Jadi membuat pertemuan, ya terkadang kita juga harus mengatakan ini ada acara apa. Kita mengatakannya ini adalah acara misalnya acara ceramah belajar agama. Jadi bukan mengatakan ini ada kegiatan-kegiatan politik karena itu akan membahayakan. Jadi tidak semudah itu karena kita juga semua kegiatan kita, semua tindakan kita itu dipantau oleh orang-orang yang tidak kita ketahui. Maka kita selalu saja bekerja dengan sangat hati-hati dan juga dengan penuh risiko pada awal-awal kita melakukan kegiatan ini. Jadi cukup banyak hambatan yang kita hadapi, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih tetap konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Walaupun zaman sudah berubah, tapi kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan terhadap upaya pemberdayaan dan penguatan perempuan. Ya, luar biasa Bang Tap ya. Ini mulia sekali ya tujuan, visi misi, niat awalnya gitu ya. Kalau banyak orang-orang seperti Bang Tap ini ya, saya yakin ya Bang ya, kalau misalnya banyak perempuan laki-laki gitu dan gender-gender lainnya gitu ya, transgender dan lain, itu kita sama-sama punya komitmen ya, konsisten, dedikasi yang sama, punya passion yang sama gitu untuk kemanusiaan gitu ya, untuk keadilan sosial, termasuk perempuan dan anak di dalamnya, atau kelompok minoritas, kelompok marginal. Itu saya yakin kita itu bisa lebih baik lagi ya di Indonesia ini sebenarnya. Tapi sayangnya masih banyak orang yang sangat bias gender gitu, yang sangat membenci perempuan, anak perempuan. Kita belum bicara soal gender lainnya gitu, dan ini masih berat gitu ya. Belum lagi misalnya negara yang tidak punya kebijakan yang inklusif terhadap perempuan, anak perempuan dan lain-lain. Nah ini kita masih punya persoalan besar, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga ya Bang. Kita belum bicara soal itu gitu. Ini masih soal akses gitu, dan bagaimana perempuan ini adalah kelompok miskin ya, terutama untuk di Banda Aceh pada saat itu, pada saat konflik. Perempuan juga kita tahu menjadi korban ya, di konflik Aceh menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Itu banyak sekali yang sudah didokumentasikan, salah satunya oleh Kak Eli Zarni ya, disertasinya berbicara soal itu gitu. Dan kita juga sudah pernah mengundang Kak Eli ya, dan beberapa aktivis perempuan lainnya untuk membicarakan tentang kondisi Aceh. Nah tadi Bang Tap mengatakan hambatannya itu secara personal ya Bang ya, tadi persoalan kemiskinan juga yang dialami oleh Bang Tap, tetapi dengan komitmen yang kuat, dengan konsisten yang terus menerus gitu ya, dan upaya yang terus menerus, Bang Tap sampai mengeluarkan uang pribadi gitu untuk mendapatkan pengalaman
pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak lagi gitu untuk menimba ilmu gitu yang kemudian bisa diaplikasikan, diimplementasikan gitu ke dalam program-program yang Bangtap gitu ya. Dan ini terus ada upaya untuk pengembangan diri, capacity building Bangtap. Kemudian persoalan struktural ya, struktural tadi kemiskinan struktural, kemudian struktural secara struktur yang tidak mendukung upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan keadilan gender misalnya, apalagi dilakukan oleh laki-laki, secara kultural juga kalau itu dilakukan laki-laki, maka laki-laki ini dianggap tidak laki-laki gitu ya, dalam tanda kutip, bukan the real man gitu. Ngapain kok laki-laki ngurusin urusan gender, urusan perempuan sih gitu. Nah, banyak stereotip-stereotip yang dilekatkan pada laki-laki atau stigma-stigma yang dilekatkan pada laki-laki yang memperjuangkan keadilan gender gitu. Nah, ini sampai sekarang Bang, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu. Sekarang juga laki-laki masih saja dikata-katai, bahkan dibully gitu ya, kalau memperjuangkan kepentingan perempuan atau kaum yang direntankan atau mereka kelompok yang marginal gitu. Nah, ada persoalan struktural, personal, kultural, psikologis juga ya mungkin, dan banyak persoalan-persoalan yang kemudian Bangtap tidak bergeming gitu, terus gitu ya, tidak kemudian goyang untuk kemudian pindah haluan atau pindah kemudian saya nggak mau lagi nih punya concern di persoalan perempuan, enggak, tapi justru hambatan itu kemudian membuat Bangtap semakin kuat, semakin yakin, semakin berkomitmen untuk kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dan anak gitu. Dan kalau saya bisa sedikit meneorikan pelajaran pembelajaran dari Bangtap ini, pengalaman Bangtap ini masuk ke dalam agensi ya, dimana kalau kita agensi itu kan adalah, tadi Bangtap sempat mengatakan bahwa kemauan dan ingin berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Jadi kalau kita bilang make it something different gitu, yang make changes gitu, transformasi, itulah yang dilakukan oleh Bangtap. Sikap kritis, kesadaran atau awareness, kemudian transformasi, ingin tahu ada persoalan dan ingin mengubah. Itu yang kita seringkali dengungkan sebagai agensi. Jadi bagaimana agensi itu kemudian diaktualisasikan ya, di-exercise, dan Bangtap melakukan itu, melampaui tahap itu, dan sudah dari awal, dari nol gitu ya, dari mulai ada persoalan kemiskinan pribadi gitu, sampai kemudian dalam tanda kutip menjeburkan diri secara total. Tadi kan Bangtap bilang secara total, kita nggak bisa setengah-setengah, basah itu harus basah kuyup, nggak bisa cuman rambutnya aja yang basah, tapi ya total gitu. Gimana kita kalau sudah punya komitmen ya lakukan, lanjutkan, teruskan gitu. Nah ini salut banget, kita apresiasi, itu ada salut untuk konsistensi Bangtap, kata Farid di chat. Kita perlu kasih apresiasi yang luar biasa buat Bangtap ya, sudah puluhan tahun gitu dan masih terus berkomitmen gitu. Nah, Bangtap ini kan kerja-kerja keadilan gender di Aceh itu kan pernah sangat booming ya, Bangtap ya, berbarengan dengan program-program rehabilitasi pasca tsunami gitu. Jadi ada program-program pasca konflik, pasca tsunami, di mana banyak organisasi donor ya, organisasi internasional itu datang gitu, mendirikan organisasinya atau cabangnya di Banda Aceh untuk mendukung kerja, salah satunya adalah gender mainstreaming, memainstreamkan ya arus utama, mengarus utamakan gender, dan ini menyediakan juga banyak sumber daya, menyerap juga sumber daya dari kita, dari Indonesia, dari beberapa daerah lainnya, tapi juga mereka menyediakan bantuan finansial gitu, memberikan finansial dan juga expertise gitu. Jadi expertnya banyak juga di Banda Aceh sana gitu. Nah, sumber daya untuk kerja keadilan gender dan memainstreamingkan gender sendiri. Kalau sekarang ini sebenarnya kondisinya seperti apa, Bang? Organisasi-organisasi itu kan sudah nggak banyak lagi ya setelah tsunami gitu ya. Dan ini banyak juga dikeluhkan bahwa organisasi-organisasi internasional itu udah nggak ada lagi di Aceh, dan bantuan-bantuan juga udah ditarik gitu ya, karena sudah dianggap ya sudah lama gitu ya dari tsunami itu, dan sudah bisa berdaya sendiri, sudah independen gitu ya. Nah, apakah masih tersedia juga nih Bang sumber daya untuk keadilan gender dan mainstreaming Aceh gitu ya? Kalau tidak, bagaimana bisa terus melakukan kerja-kerja seperti ini gitu? Oke, sebenarnya kalau kita melihat membandingkan pada masa tsunami, jadi pada masa rehabilitasi itu dan pasca tsunami, kerja-kerja untuk di kerja-kerja tentang kita yang terkait dengan gender sebenarnya jauh lebih mudah, karena memang pada saat itu
organisasi internasional itu memang memberlakukan gender mainstreaming sampai ke pemerintahan. Jadi semua orang itu mulai merasakan bahwa program-program gender itu begitu banyak, begitu masif dilakukan pada saat masa pasca tsunami. Ya, disebabkan banyaknya lembaga-lembaga internasional yang memang mempromosikan gender di Aceh, sehingga kerja-kerja kita pada saat itu juga lebih mudah. Di samping itu juga akses kita terhadap pendanaan dari lembaga-lembaga internasional nasional juga mudah, dan membantu pekerjaan-pekerjaan kita bisa lebih lancar di tengah masyarakat. Namun dengan kondisi setelah lembaga-lembaga internasional itu keluar, ini tentu saja kalau kita lihat kondisi saat ini, boleh saya mengatakan bahwa kondisi lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat sipil itu seperti banyak yang mati suri, disebabkan ada kesulitan untuk mencari pendanaan, karena memang apalagi ketika lembaga-lembaga internasional mengatakan bahwa mereka sudah selesai urusannya dengan Aceh dan concernnya tidak lagi di Aceh, sehingga kita juga kesulitan mungkin mencari pendanaan di situ. Nah, ini kondisinya saat ini saya ingin mengatakan bahwa hampir rata-rata organisasi masyarakat sipil itu berada dalam kondisi yang mendekati mati suri. Nah, termasuk juga CCDI, ya kita saat ini, saya mulai tahun 2012 sudah tidak lagi membuat program-program atau proposal kepada lembaga-lembaga internasional. Kenapa? Ya karena saya merasakan bahwa saat ini juga pemerintah sudah semakin agak sulit kita melakukan itu, karena segalanya itu diintervensi oleh pemerintah. Jadi kalau saya berprinsip, ketika kita ingin membantu masyarakat, kita ingin bekerja tidak ada di bawah tekanan, tidak ada orang yang memang mengharuskan kita begini begitu. Jadi kalau seandainya kita diberatkan, ya sudahlah, ngapain kita repot-repot, makanya lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan sejauh itu bisa memberikan manfaat bagi perempuan. Jadi kalau saat ini, ya saya tidak lagi mengakses dana, tetapi ya saya hanya memanfaatkan apa yang bisa saya manfaatkan. Yang penting saya bisa melakukan pekerjaan itu ya secara, walaupun tidak seperti dulu, misalnya menyediakan pelatihan-pelatihan sampai ribuan perempuan yang kita latih, dan itu pun juga pelatihan yang harus kita juga tidak bisa memberikan pelatihan selanjutnya, disebabkan itu akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Saat ini kita harus mencari strategi-strategi baru, yang penting kegiatan itu tetap ada. Nah, jadi kondisi saat ini secara finansial semakin sulit, namun demikian saya katakan, ya buktinya bagaimana potret sampai dengan usia 22 tahun masih tetap diterbitkan, masih tetap ada, walaupun tanpa ada sumber pendanaan untuk itu. Jadi kesulitan ya otomatis saat ini semakin sulit, ya karena yang namanya tidak mungkin kita bekerja kalau tidak ada sumber pembiayaan seperti yang lalu. Dan kebanyakan organisasi di Aceh sebenarnya ada kondisi yang mungkin tidak enak kita rasakan adalah ketika pasca tsunami, ya katakanlah ya LSM ataupun organisasi masyarakat sipil itu kan rata-rata kehidupan menjalankan program begitu mudah disebabkan tersedianya banyak sumber daya, tetapi di saat mereka sudah tidak ada lagi sumber daya, ini adalah sebuah kondisi yang sulit. Tapi pertanyaannya, dalam kondisi sulit ini masih mau nggak kita melakukan itu? Jadi kalau orientasinya kita masih berharap gaji, ya tentu saja kita tidak akan pernah bisa melakukannya itu. Tapi kita lakukan ini secara dengan bahwa dengan penuh idealisme, apapun dilakukan ketika kita memiliki idealisme, kita akan melakukannya itu tanpa ada biaya pun kita akan tetap melakukan. Jadi kekuatan idealisme merupakan modal yang bisa membuat kita bisa bertahan sampai dengan saat ini. Ya itu yang mungkin yang menjadi kekuatan di dalam kondisi sulit saat ini. Pokoknya sampai dengan hari ini saya belum pernah berhenti mengatakan bahwa saya akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang katakanlah yang bisa saya lakukan untuk kegiatan pemberdayaan itu. Walaupun caranya yang berbeda, dan ini bukan sebuah persoalan. Karena memang cara akan tetap berbeda sesuai dengan
masa yang ada sesuai dengan kondisi. Pokoknya lakukan apa yang bisa Anda lakukan, sekecil apapun, mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat. Itu Ya, kuncinya. terima kasih Bang Tap, ini luar biasa ya. Jadi inspirasi kita semua ya, pengalaman Bang Tap ini bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk livestock juga gitu. Livestock ini kan akan memasuki usia kelima nih Bang nanti Agustus ini gitu, dan kita masih 5 tahun, masih balita ya, masuk balita gitu, dan kita perlu belajar dari Bang Tap yang sudah puluhan tahun gitu. Dan kita sama Bang Tap, livestock juga voluntarisme, nggak ada dapat dana atau funding dari manapun. Kita ingin belajar dari Bang Tap untuk terus berkomitmen ya, konsisten, concern untuk program-program keadilan gender gitu ya, pemberdayaan perempuan, dan juga isu-isu inklusif lainnya gitu, untuk isu-isu kaum kelompok marginal, kelompok minoritas gitu ya, kelompok yang direntankan gitu secara struktur gitu, secara budaya. Nah, ini juga salah satu impian livestock ya ke depannya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak dan juga langkah-langkah Bang Tap gitu ya, bisa belajar banyak dari Bang Tap ini. Luar biasa. Jadi tadi Bang Tap ini pesannya juga luar biasa sampai ke hati ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang kita punya, apapun gitu ya Bang, ekspertis apapun, ilmu yang kita dapat gitu, pengetahuan, pengalaman, apapun ekspertis kita itu bisa disumbangkan ya. Kita bisa berkontribusi dengan banyak cara dan menggunakan modalitas apapun. Meskipun ya silakan Bang sambil di charge handphonenya. Ya, meskipun kita kesulitan secara ekonomi ya Bang ya, secara finansial kita mengalami kesulitan, dan kita juga bukan orang dari middle upper class gitu yang juga untuk hidup sendiri juga kita mengalami kesulitan gitu. Nah, tetapi karena komitmen tadi gitu, komitmen, kemudian konsistensi tadi, kemauan gitu ya, dan itu terus membuat program berjalan dengan cara apapun, pokoknya harus berjalan gitu. Nah, ini yang saya pikir luar biasa, yang harus ditiru. Jadi memanfaatkan sumber daya yang kita punya, jaringan gitu, untuk juga apa ya, upaya Bang Tab yang luar biasa untuk lepas dari intervensi negara gitu. Nah, ini kan luar biasa untuk tidak mengakses dana-dana dari pemerintah supaya bisa lebih independen gitu, supaya kita tidak mengikuti gitu ya, tidak beralih haluan, tidak mengikuti pesan-pesan dalam tanda kutip sponsor gitu ya. Sementara seringkali apa yang kita lakukan bertentangan dengan negara ya, dengan kebijakan, dengan kepentingan negara gitu. Dan ini saya pikir untuk menjadi otonom ya, independen, keluar dari kepentingan politik, terutama kepentingan politik dari pemegang kekuasaan, ini sesuatu yang saya pikir perlu diapresiasi dan perlu ditiru ya Bang ya. Nah, Bang Tap sendiri kan kritis banget ya Bang ya dengan aparatus Aceh yang tidak begitu peduli pada persoalan kekerasan seksual yang banyak terjadi di Aceh. Nah, kalau saya ingin tahu Bang, sebagai orang di luar Aceh gitu yang sering sekali mengakses berita-berita tentang kekerasan seksual di Aceh, tentang persoalan-persoalan ketidakadilan di Aceh, ketidakadilan gender di Aceh gitu. Nah, sikap aparatus di Aceh itu sebenarnya seperti apa sih Bang terhadap kekerasan seksual? Ini kan kita sering mendengar ya, waktu saya dan Farid di Banda Aceh juga sering mendengar ada banyak persoalan kekerasan seksual yang juga terjadi di madrasah ya, di pesantren juga gitu, dan di ranah publik gitu. Nah, mengapa sih menunjukkan ketidak pedulian di kalangan mereka gitu, di kalangan aparatus pemerintah Aceh ini sebenarnya seperti apa sikap mereka Bang ketika ada persoalan kekerasan seksual gitu ya, tapi kok tidak ditangani dengan serius gitu ya. Bahkan ketika kita datang ke Banda Aceh saat itu ada kekerasan seksual dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuannya gitu ya, atau orang yang berada di posisi secara keagamaan dia berada di posisi atas gitu ya, seperti kalau di Aceh itu kan di Jawa itu seperti kiai misalnya, atau keluarga kiai. Nah, ini juga keluarga pesantren atau keluarga madrasah gitu ya. Dan untuk untuk memulihkan nama baik gitu ya, agar Aceh ini tidak punya nama jelek, atau kemudian pesantren tersebut tidak mempunyai nama buruk gitu ya, akhirnya tutup-tutupi kasus ini, dan akhirnya korban tidak mendapatkan penanganan dengan serius, tidak mendapatkan pemulihan gitu. Nah, sebenarnya seperti apa Bang sikap aparatus pemerintah di Aceh sendiri terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak di Aceh?
Halo, Bang, nggak ada suaranya. Ya, sorry, Nggak. saya Oke, bukannya harus harus pindah tempat ya karena memang oke, harus mencari tempat yang bisa ngecas ini. Nah, oke. jadi nah, kalau kita lihat kasus-kasus apa kekerasan seksual itu sampai dengan saat ini masih tetap terjadi di dalam masyarakat Aceh. Nah, ini kalau kita lihat penyebabnya ya bisa ya ini kan ada banyak faktor yang menyebabkan. Artinya ya dalam hal penanganan saya kira ini belum secara apa namanya serius untuk ditangani karena memang terkadang hal-hal yang dalam hal penanganan ada banyak faktor. Misalnya katakanlah siapa yang harus menangani ini kalau memang ini ditangani oleh katakanlah misalnya oleh pihak apa pemerintah, kita kan melihat selama ini juga ada banyak ada keluhan dari misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan itu yang tidak memiliki dana yang cukup untuk bisa menangani kasus-kasus yang ada. Yang kedua, kasus-kasus itu sering sekali hanya dikatakanlah ketika ditempuh dengan cara damai, akhirnya kan yang menjadi korban anak tetap apa yang korban tetap menjadi korban, sementara kegiatan apa namanya orang yang pelaku tidak akan pernah mendapatkan Hmm, hukuman yang betul, setimpal. Dan betul. ini merupakan salah satu juga penyebab kenapa hal ini juga akan sering terjadi. Dan kemudian juga dari segi katakanlah orang tua sendiri terkadang tidak mau melanjutkan kasus ini sampai tuntas disebabkan karena mungkin ya ada merasa malu terhadap keluarga. Jadi ada saja yang Hmm, membuat hmm, mereka itu tidak mampu secara apa namanya tuntas hmm, melakukan itu. Lagi pula pun kalau terjadi katakanlah sering sekali kita lihat dalam beberapa kasus hukuman yang diberikan itu tidak setimpal, ya hmm, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi misalnya terlalu ringan atau bisa hmm, saja nanti dengan alasan tertentu dia bisa bebas. Padahal ini tidak bisa begitu, harusnya memang harus diberikan hukumannya setimpal dan seberat-beratnya hmm. karena kalau tidak diberikan hukumannya seberat-beratnya akan membuat kasus ini akan tetap berulang dan memang fakta juga sampai dengan saat ini ya katakanlah masih ada kasus-kasus yang seperti itu terjadi dan tentu saja kalau memang penanganannya dilakukan dengan secara serius insya Allah saya yakin ini katakan kalaupun tidak bisa dihapus paling tidak dia akan bisa berkurang tidak seperti ya katakanlah yang saat ini kasus ini masih tetap terjadi di mana-mana begitu. Oke, ya, terima kasih. Bang, Bang Tab, oke, Iya, posisi aman ya. Suaranya lebih bagus sih, lebih jelas, lebih iya keras karena kali memang ini. ini Nah. sudah lebih dekat saya dengan dengan cuma Oh, dari I segi see. pencahayaan yang agak apa ya. Mm-mm. Ya karena Ya, ya nah, bagus, bagus. Oke. Ya, makasih. Bang Tab, kalau misalnya soal, kita beralih ke soal syariah Islam ya, karena ini memang ada kekhususan di Aceh gitu ya. Di Aceh ini ada formalisasi syariat Islam gitu yang di daerah atau wilayah lain itu tidak ada gitu. Nah, ini syariat Islam ini bagaimana, sejauh mana sih formalisasi syariat Islam ini menjadi kesempatan gitu ya, enabling gitu, kesempatan di satu sisi, tapi juga tantangan, constraining gitu ya. Jadi bisa menjadi hambatan, tapi juga bisa menjadi satu opportunity atau kesempatan gitu ya untuk bisa mengembangkan atau memberdayakan perempuan dan anak, tapi juga menjadi tantangan gitu. Nah, seperti apa Bang Tap melihatnya, terutama bagi kerja-kerja keadilan gender, keadilan sosial di Banda Aceh? sebenarnya selama ini kalau saya terkaitan dengan apa namanya syariat Islam ya tidak mengalami hambatan yang begitu yang berarti ya karena memang Hmm. kondisi saat ini sebenarnya sudah berubah. Artinya syariat Islam ya berjalan terus sebagaimana mestinya. Tetapi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan ini saya tidak terlalu mendapat apa hambatan yang serius dengan itu. Apalagi Hmm. dengan kondisi saat ini kalau kita melihat apa namanya eh, kebebasan aktivitas perempuan di publik itu sudah ya pasca tsunami sebenarnya sudah begitu banyak perubahan. Jadi sudah katakanlah uh, akses dan kontrol ya perempuan sudah mulai nampak. Walaupun terkadang dalam realitas saat ini di pemerintahan misalnya
ya katakanlah yang sebenarnya perempuan cukup banyak di Aceh, tetapi keterlibatan perempuan di dalam pemerintahan, misalnya di dalam RPJM, dalam tim RPJM, itu ternyata tidak ada satupun orang perempuan yang ada di dalamnya. Padahal, maaf saya katakan, begitu banyak aktivis perempuan di Aceh yang begitu kritis, yang begitu memiliki kapasitas. Sayangnya pemerintah tidak melihat itu sebagai sebuah kekuatan dengan melibatkan mereka untuk dalam RPJM. Jadi harusnya kan mereka dilibatkan karena pembangunan sesungguhnya bukan hanya untuk laki-laki dan bukan hanya oleh laki-laki, tetapi juga untuk perempuan dan oleh perempuan. Karena kalau seandainya ini dilakukan hanya laki-laki saja yang terlibat, pertanyaannya siapa yang bisa berbuat seperti perempuan memikirkan tentang dirinya. Jadi keterlibatan perempuan seharusnya itu harus ada di dalam RPJM. Dan ini juga baru-baru ini, baru kemarin saya melihat ini ada tim-tim di dalam pemerintahan Aceh. Dari keterwakilan perempuan juga sangat sedikit. Umumnya adalah laki-laki. Saya nggak tahu ini mengapa misalnya rejim ini sangat tidak mengakomodir keberadaan kaum perempuan. Jadi ini bisa saja ini menjadi sebuah hambatan ketika perempuan tidak dilibatkan di dalam proses pembangunan, karena pembangunan adalah pembangunan bersama, bukan hanya pembangunan dari laki-laki untuk laki-laki, tapi bagaimana pembangunan ini dari semua orang untuk semua orang yang ada di Aceh, dan apapun agama, apapun strata sosialnya, dia memang harus ikut terlibat secara aktif. Apalagi kita memiliki cukup banyak perempuan yang memiliki kapasitas, tetapi sayang mereka tidak begitu banyak dilibatkan di dalam tim itu. Dan ini saya pikir menjadi sebuah kondisi, tapi ini saya tidak bisa mengatakan ini disebabkan oleh syariat Islam, tetapi ini merupakan pola pemerintahan yang tidak melihat pentingnya perempuan, partisipasi perempuan di dalam pembangunan di Aceh. Jadi saya katakan tadi bahwa selama ini kerja-kerja saya memang saya tidak begitu terhambat dengan pelaksanaan syariat Islam, walaupun mungkin kalau ada praktik-praktik, misalnya katakanlah ada razia selama ini, dan itu sebenarnya tidak terlalu dan itu kan bukan dalam pengertian menghambat pekerjaan kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mensikapi hal-hal begitu. Nah, pendekatan kita yang kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan perempuan agar dia bisa menyuarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, terkait kalau dengan persoalan yang mungkin katakanlah terkena dengan sanksi-sanksi hukum yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Ya. Jadi terima kasih Bang Tab. Jadi memang perempuan Aceh ini banyak sekali yang punya potensi besar Bang, dan kapasitas dan kapabilitas, karena kebetulan tadi saya ceritakan lagi, saya sempat datang kepada Aceh dan ketemu langsung dengan mereka saya dan Farid datang dan kita berdiskusi panjang lebar banyak, dan juga kita undang di beberapa kegiatan Nestop itu, dan kita tahu betapa melimpahnya sumber daya perempuan di Aceh sumber daya mereka yang komitmen juga, konsisten gitu aktivis-aktivis perempuan gitu, dan ini sayangnya tidak dilibatkan oleh pemerintah tadi di RPJM gitu kemudian tidak ada representasi perempuan, presentasi dan representasinya sangat kecil gitu, dan tidak dilibatkan sama sekali, dan ini menyedihkan sangat memprihatinkan dan miris gitu. Sementara tadi Bang Tab katakan bahwa pembangunan ini adalah juga perempuan di dalamnya, tidak hanya laki-laki, dan pembangunan itu tidak bisa male centris gitu tapi sayang pemerintah, baik pemerintah lokal dan pemerintah nasional, itu tidak memperhatikan gitu kepentingan perempuan, sehingga memang mengabaikan dan masih bias gender untuk kebijakannya. Kita tahu kebijakan formal, kebijakan yang lain, sampai kemudian peraturan yang lain itu kan tidak mengakomodasi kepentingan dan suara perempuan gitu, dan membuat perempuan untuk bisa menyuarakan kepentingannya gitu. Ini ada persoalan struktural tadi gitu, dan gimana nih kita bikin bersama-sama yuk program-program memberdayakan seperti yang Bang Tab lakukan tadi, supaya perempuan berdaya tapi juga dia bisa menyuarakan kepentingan dan pengalaman mereka gitu Tapi memang kalau tidak didukung dengan kebijakan Bang itu agak sulit kalau kita bergerak sendiri gitu sendiri-sendiri walaupun berkolektif misalnya, tapi kalau tidak ada kebijakan yang kemudian memerhatikan dan
mempromosikan hak-hak kita, gitu, mengadvokasi hak-hak kita itu agak sulit memang. Lebih susah gitu, jalannya itu agak susah gitu karena kita tidak didukung oleh kekuasaan Iya. gitu. Nah, tapi tetap tadi Bang Tap tetap nyalinya tidak ciut gitu ya, tetap berkomitmen, tetap concern, pokoknya apapun yang terjadi tetap kepentingan perempuan dan anak harus diutamakan gitu. Ini luar biasa banget. Nah, Bang, kalau bisa berdasarkan pengamatan Bang Tap selama ini, selama puluhan tahun menjadi aktivis gitu ya, menjadi advocate untuk hak-hak perempuan dan anak di Banda Aceh, itu kira-kira kalau kita ingin tahu, kalau kita petakan itu persoalan isu-isu ketidakadilan gender itu apa aja ya Bang? Kan. Oke, Betul, Bang betul. Tap bisa kita lanjut dengan berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bang Tap selama ini ya, sepengetahuan Bang Tap itu kalau kita petakan problem-problem atau isu-isu ketidakadilan gender gitu ya terhadap perempuan ya, terutama persoalan-persoalan terhadap perempuan lah yang menimpa perempuan itu kira-kira apa saja ya kalau kita bisa runutkan kalau bisa kalau nggak punya data nggak apa-apa, tapi berdasarkan pengalaman, pengetahuan dari berbagai sumber atau pengalaman langsung, pengamatan langsung, yang paling tinggi itu apa persoalannya, kemudian apa gitu. Ada beberapa persoalan top gitu ya, top priority yang harus kita perhatikan, yang paling utama adalah persoalan A, B, C itu apa kira-kira Bang kalau kita petakan di Aceh? Wah, saya ini untuk memetakannya sekarang ini agak sulit juga saya. Nah, jadi paling tidak ya ini kan sama saja seperti yang masih dipetakan yang lalu itu ya, kawan-kawan. Jadi ya persoalannya masih persoalan itu walaupun kalaupun yang terjadi artinya ada ya katakanlah berkurang ya persoalan-persoalan itu. Walaupun kita katakan tadi persoalan kekerasan terhadap perempuan itu masih terjadi, yang terjadi itu mungkin ya katakanlah seperti ya kasus-kasus kekerasan seksual itu masih mewarnai apa di dalam masyarakat kita di Aceh. Kemudian masalah keterlibatan perempuan seperti yang saya katakan tadi, ini kan merupakan bukti nyata bahwa di dalam proses pembangunan yang seharusnya terlibat perempuan, tapi keterlibatan perempuan itu tidak terlalu dianggap. Ya kalau saya melihat dalam hal pemerintahan saat ini, ya yang ini yang kita bisa lihat dari tidak terlibatnya orang-orang yang kita rasakan sebenarnya kita memiliki sumber daya ya perempuan yang memang bisa ikut serta di dalam proses pembangunan. Jadi ini kalau menurut saya ini menjadi hal yang perlu perhatian dari pemerintah daerah khususnya dan juga pemerintahan ya pusat ya agar perempuan itu diberikan kesempatan yang sama di dalam proses pembangunan gitu. Jadi ya ini ya artinya ini kan ada persoalan ketidakadilan ya yang masih dilakukan, yang masih terjadi terhadap perempuan. Harusnya ya katakanlah semua memiliki hak yang sama dan bisa mendapatkan peran yang sama karena memang secara kualitas sudah cukup banyak perempuan yang memiliki kualitas yang cukup bagus dan cukup mumpuni untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan. Nah, kemudian di dalam hal penanganan kasus-kasus ini ya saya pikir ini yang harus dilakukan juga adalah bagaimana katakanlah ya perempuan memang lebih harus berdaya, perempuan memang harus lebih cerdas sehingga ya persoalan-persoalan itu yang bisa merasakan langsung adalah perempuan. Jadi oleh sebab itu perempuan harus mampu bersuara, harus mau dan mampu bersuara, menyuarakan persoalan-persoalan itu ke publik. Jadi juga tidak bisa misalnya berharapkan orang lain untuk menyuarakan itu. Jadi kalau saya melihat ya persoalan-persoalan ketidakadilan itu ya masih ikut ya terasa sampai dengan saat ini dan termasuk juga masalahnya yang terkait misalnya perempuan masih menjadi ya katakanlah korban di dalam dalam beberapa hal termasuk di dalam konteks ya kekerasan seksual yang terjadi sampai dengan saat ini. Jadi perempuan masih menjadi sebagai korban gitu ya. Ya, oke. Jadi banyak ya persoalan-persoalan yang menimpa perempuan gitu ya, termasuk tadi kekerasan seksual dan ketidakadilan gender lainnya dan bias gender tentu dalam masyarakat tadi sudah kita bicarakan dan sama seperti daerah lain ya Bang ya, banyak persoalan KDRT. Ya, misalnya ya soal politik juga kan, ya soal perempuan di dalam dunia politik ini kan sesuatu yang saya pikir ya sampai dengan ini partisipasi perempuan dalam politik juga masih belum maksimal. Ini
Mm-mm. menjadi pekerjaan berat bagi ya katakanlah perempuan dan juga organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan. Ya Mm-mm. katakanlah bagaimana kehadiran perempuan di dalam partai politik dan juga di dalam Mm-mm. di legislatif dan juga di pemerintahan. Kalaupun di dalam pemerintahan itu kan tidak lebih sebagai ya katakanlah pekerja, tapi dalam hal untuk pengambilan keputusan kan mereka harusnya menjadi lebih dominan dengan semakin banyaknya perempuan yang memiliki kapasitas yang lebih bagus saat ini. Ya, baik. Oke, terima kasih Bang atas informasi pengetahuan buat kita semua dan sudah berbagi pengalaman. Nah, sekarang kita mau ke potret Bang. Ini khusus nih. Makanya Oh iya. tadi saya cut sedikit karena kita akan bicarakan khusus tentang potret sendiri gitu. Nah, bolehkah diceritakan ke kita potret itu sejak tahun berapa berdiri, visi misinya apa, tujuannya apa gitu ya, dan bagaimana mengelola potret itu sendiri? Siapa saja yang ada di belakang potret selain Bang Tab ya? Tentu ada yang lainnya, teman-teman lainnya gitu. Dan apakah potret ini hanya tersedia dalam bentuk online ataukah ada penerbitan dalam bentuk printed versionnya, hard copy-nya yang bisa diakses juga oleh teman-teman gitu. Kalau yang printed version mungkin bisa diakses di Aceh ya, tapi kalau yang online mungkin semuanya. Dan kebetulan saya salah satu kontributor ya pernah mengirimkan tulisan Iya. dan dimuat di potret juga gitu. Nanti yang mungkin kita akan menulis dan mengirimkan tulisan lagi ke potret gitu untuk bisa diakses. Nah ini siapa saja yang bisa mengakses potret gitu ya Bang ya, dan peran potret sendiri di dalam gerakan perempuan di Aceh dan juga di nasional itu kalau bisa diposisikan menurut Bang Tap itu seperti apa gitu. Silakan Bang Oke, saya jelaskan tentang potret. ya. Nah, jadi potret itu embrionya adalah mulai tahun 1998 ya. Itu embrionya. Dan Oke. itu kita hanya mempersiapkan misalnya oke kita sudah punya keinginan untuk menerbitkan sebuah media perempuan yang dilatar belakangi oleh akses perempuan terhadap media saat itu boleh saya katakan hampir tidak ada, walaupun sudah ada media lokal yang terbit, tetapi ya yang masuk ke media itu adalah rata-rata kebanyakan penulisnya adalah laki-laki, sementara perempuan kita tidak tahu berada di mana pada saat itu. Nah, namun demikian sebelum potret berada sebenarnya dulu lebih duluan adanya media yang tabloid di Flower Aceh. Flower Aceh dia pernah menerbitkan apa namanya berupa newsletter ya. Ya, lalu saya juga melihat itu merasa ingin menyediakan lebih banyak media bagi perempuan untuk bisa ikut di dalam mengakses dan mengontrol media. Oleh sebab itu sejak 98 saya mulai menggagas ya dengan teman-teman menggagas media untuk perempuan yang kita berikan nama potret. Nama potret itu sendiri sebenarnya digunakan adalah untuk mengcapture. Tujuannya adalah untuk mengcapture tentang kehidupan perempuan di Aceh pada saat itu. Oleh sebab itu kan ini kan yang masih berupa impian ya. Tetapi impian itu cukup lama baru bisa terwujud. Barulah tahun 2001 ketika saya mengajukan mencoba membuat program yang bisa untuk mewujudkan itu. Ya pada tahun 2001 saya mulai mendapatkan bantuan waktu itu dari sebuah organisasi di Jerman, ya organisasi perempuan di Jerman. Jadi pada saat itu barulah saya memulai untuk membuat program penerbitan. Untuk membuat program penerbitan kan tidak bisa langsung kita terbitkan kalau tidak ada ketersediaan tulisan orang yang menulis. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh CCDE lewat CCDE maka kita membuat pertama sekali adalah melatih 25 orang perempuan dari 6 kabupaten yang kita dampingi dari Aceh. Nah, jadi selama 3 hari kita memberikan pelatihan kepada mereka, maka tulisan-tulisan yang sederhana itulah menjadi cikal bakal untuk menerbitkan potret edisi pertama pada tahun 2003. Jadi kita mengambil momentum menerbitkan ya setelah menyiapkannya sebelum 2003, mulai dari 2001 kita siapkan, karena untuk menyiapkan itu kita juga perlu orang. Ya pada saat itu kita belum memiliki orang yang bisa membantu untuk
mempersiapkan terbitan itu. Namun yang harus kita lakukan itu bagaimana menyiapkan orang-orang yang bisa menulis yang untuk menerbitkan yang pertama. Maka dari 25 orang perempuan yang kita latih dari 6 kabupaten, tulisan-tulisan mereka itu yang tulis tangan kita ketik, ya kita ketik, lalu tulisan itu kita edit dan menjadi bahan untuk menerbitkan potret edisi pertama yang kita terbitkan pada tanggal. Halo Bang, suaranya hilang. Suaranya hilang, Bang. Dasar itu kan belum kita terbitkan dalam bentuk bulanan, karena tidak mungkin kita bisa menerbitkan itu dengan kondisi kemampuan menulis kaum perempuan masih sangat terbatas. Dan tulisan-tulisan yang kita tulis itu pun adalah tulisan yang yang sangat sederhana, yang menceritakan tentang kehidupan mereka. Jadi oleh sebab itu ya itu kita terbitkanlah itu pada tahun pada saat itu masih setahun tiga edisi. Jadi masih kuartal ya. Karena memang belum mampu kita terbitkan bulanan. Lalu baru beberapa edisi yang kita coba kita terbitkan yang halamannya juga masih sangat terbatas, masih 16 halaman. Tapi itu adalah merupakan tulisan-tulisan perempuan berbicara lewat tulisan-tulisan mereka. Jadi pada tahun belum lama kita menerbitkan 2003, lalu pada 2004 terjadi tsunami. Jadi kantor potret yang berada di Kaju pada saat itu hancur semuanya, rata dengan tanah. Jadi kita kehilangan semua dokumen yang ada tentang penerbitan potret. Nah, kemudian pertanyaan setelah tsunami apa yang terjadi? Nah, setelah tsunami barulah kita pada tahun Juni 2006 saya kembali memulai menerbitkan potret dengan format pada saat itu yang sudah dalam bentuk buletin. Ya, dalam bentuk buletin tapi lebih tebal. Nah, kita terbitkan itu. Nah, dan pada saat itu kita karena sudah pasca tsunami kan sudah mendapatkan sumber pendanaan untuk membuat pelatihan-pelatihan. Jadi kita membuat pelatihan menulis untuk para perempuan yang dari seluruh wilayah yang menjadi wilayah dampingan CCDE. Jadi kita latih, kita undang mereka ke Banda Aceh, kita latih dengan sejumlah pelatihan menulis, dan hasil karya mereka itulah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk terbitan potret setiap edisinya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, potret itu apa sih cita-citanya? Potret diterbitkan dalam rangka membangun gerakan menulis di kalangan perempuan. Awalnya adalah di kalangan perempuan Aceh. Lalu dalam proses selanjutnya bermetamorfosis ketika potret sudah semakin berkembang dan dikenal oleh orang. Jadi awalnya memang kita dalam bentuk cetak, ya. Dalam bentuk cetak mulai dari tadi saya katakan dari 16 halaman, kemudian menjadi 32, kemudian selanjutnya sampai dengan 84 halaman. Jadi sudah 84 halaman dan terbitnya kemudian pada saat itu kita sudah mulai mencoba menerbitkannya bulanan. Nah, jadi kembali saya katakan bahwa cita-citanya adalah membangun gerakan menulis di kalangan perempuan Aceh. Jadi sekaligus ini adalah untuk membangun kemampuan literasi kaum perempuan, karena persoalan kemiskinan intelektual tidak bisa dilakukan dengan cara lain kecuali dengan cara memberikan pendidikan kepada perempuan, memberikan pelatihan menulis kepada mereka sehingga mereka mampu mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi mereka. Latar belakangnya adalah kalau kita lihat perempuan memiliki permasalahan yang begitu banyak, yang begitu kompleks. Oleh sebab itu perempuan harus mampu menyuarakan masalah mereka secara tertulis. Dan kalau seandainya secara lisan kan sudah banyak orang yang melakukan itu dengan cara mengajak mungkin berorasi ataupun katakanlah ikut dengan cara demo-demo. Kalau saya CCDI tidak menggunakan pendekatan itu. Saya lebih melakukan pendekatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, kapasitas intelektualnya lewat kegiatan literasi yang membuat perempuan membaca, membuat perempuan untuk juga setelah membaca dia bisa menjadi lebih
produktif dengan cara menulis persoalan-persoalan yang mereka hadapi yang begitu pelik. Dengan demikian jadi suara-suara itu merupakan suara murni dari kaum perempuan, bukan suara murni suara yang dibuat ditulis oleh laki-laki, yang laki-laki menuliskan masalah perempuan, tapi bagaimana perempuan mengekspresikan pikiran mereka lewat tulisan-tulisan itu. Jadi impiannya adalah membangun gerakan menulis di kalangan perempuan Aceh, lalu selanjutnya bermetamorfosis sampai secara nasional, dan juga sekarang ini dimanapun perempuan bisa berkontribusi, karena kita sudah beralih mulai tahun 2017 kita tidak sanggup lagi menerbitkan yang cetak, dan juga semakin sulit melakukan distribusi ke daerah-daerah, karena kalau cetak kan distribusinya juga susah, kemudian biaya juga cukup mahal. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman digital, maka kita beralih ke online. Jadi sekarang ini malah lebih mudah, aksesnya lebih mudah, dan juga kita memprosesnya lebih mudah, sehingga orang-orang pun kita bisa mengaksesnya di mana saja. Dan sekarang ini kita bisa mengupdate setiap hari. Sayangnya sampai dengan hari ini impian saya masih belum selesai, disebab impian kami masih belum selesai, karena saat ini masih sedikit sekali perempuan yang juga mau menulis. Jadi kita setiap hari ya melakukan seperti dakwah, mengajak orang menulis, mengajak perempuan menulis, tetapi selalu saja mengatakan, aduh nggak sempat lah, inilah, itulah. Akhirnya saya juga tidak bisa menutup diri. Akhirnya ya juga siapapun yang menulis akan terima, tetapi tetap memberikan prioritas kepada perempuan untuk menulis. Ketika tulisan perempuan itu masuk, saya langsung mencoba, yang kami lakukan adalah bagaimana tulisan itu langsung kami edit dan langsung kita publikasikan. Dalam artian kita ingin mempercepat kebahagiaan orang yang menulis. Biasanya kan begini nih, setiap orang, kita pun ketika kita menulis, kita inginkan tulisan kita itu dimuat di sebuah media. Selain itu, ketika tulisan kita yang pertama ingin dimuat, yang kedua adalah kita ingin cepat-cepat dimuat. Oleh sebab itu, ketika tulisan kita sudah dimuat, kita akan merasakan bahagia dengan tulisan kita yang dimuat. Maka dengan menggunakan prinsip itu, saya mengatakan bahwa potret itu mempercepat kebahagiaan orang dengan cara ketika tulisan dia masuk, kita akan langsung proses dan langsung kita naikkan, sehingga dia bisa langsung mendapatkan men-share tulisan-tulisannya kepada semua orang. Yang kami lakukan, selain kami memang mempublikasikan begitu, kami juga melakukan, kalau Mbak Ira melihat bahwa setiap hari di setiap grup WA itu kita mengirimkan, men-share tulisan-tulisan yang masuk di potret. Nah, tujuannya apa? Agar tulisan itu bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, dalam hal kendala saat ini, ya saya mengatakan bahwa ya setelah potret itu dulu kita menerbitkan potret itu ketika kita mendapatkan pembiayaan dari program-program yang kita lakukan. Jadi sampai dengan 2014, seperti saya katakan tadi, saya tidak lagi melakukan membuat proposal ke lembaga-lembaga dana. Namun demikian sampai dengan 2017 kita masih menerbitkan media cetak yang dalam bentuk cetak, baik potret maupun majalah anak cerdas. Sebab selain potret kita juga menerbitkan majalah anak cerdas yang impiannya juga berbeda. Nah, tapi setelah itu ya kita langsung ya mulailah terjun terus langsung membuat potret dalam bentuk online. Nah, siapa-siapa yang bekerja? Sebelumnya ketika memulai online pertama, saya sudah kehilangan teman-teman yang mengerjakan ini. Akhirnya saya ya bermain single fighter. Jadi saya memang mengerjakannya sendiri. Yang saya lakukan adalah mengajak orang menulis, tulisannya masuk, lalu saya publikasikan sendiri. Nah, dalam bentuk yang sangat sederhana. Berbeda dengan saat ini. Saat ini mungkin kalau kita lihat ya kita sudah banyak sekali perubahannya karena kita melakukan pembenahan. Kebetulan ada teman-teman yang memang secara voluntary ya tanpa saya bayar ya mereka mau membantu yang setiap hari terus melakukan inovasi sehingga penampilan potret semakin hari semakin banyak hasil inovasi yang dilakukan. Bukan hanya kita menerbitkan misalnya tulisan-tulisan itu lewat online begini, tetapi juga
kita juga membuat yang audio dan juga ada seperti kalau lihat yang saya kirimkan dalam bentuk seakan-akan itu televisi potret, padahal itu adalah yang dibuat oleh teman ya dari bagian IT-nya, sehingga kita bisa juga mempromosikan potret itu bisa diterima oleh semua orang, dan setiap orang sekarang ini bisa menulis di potret baik laki-laki atau perempuan, namun prioritasnya tetap diberikan kepada perempuan. Jadi saya sangat berterima kasih ada Don Jaki Yamani yang saat ini menjadi bahagian IT dari potret ini. Jadi dia ya tanpa pamrih itu ikut melakukan ini karena dia tahu bahwa selama 22 tahun saya cukup konsisten untuk tetap istiqamah ya mengelola potret dan tetap menggunakan secara konsisten sebagai media perempuan, padahal media ini seharusnya kalau dilihat kan tidak ada iklan di dalamnya kecuali iklan potret galeri yang saya punya. Ya kenapa saya gunakan iklan potret galeri? Karena sebagian dana saya gunakan dari potret galeri untuk membiayai misalnya hosting atau katakanlah untuk biaya internet setiap bulan dan juga biaya-biaya lain yang diperlukan. Jadi itu bersumber sekarang ini dari potret galeri yang saya jalankan sehari-hari. Nah, jadi sementara teman-teman tidak pernah meminta dibayaran, dan itu merupakan bahagian daripada kekuatan sehingga potret itu sampai dengan hari ini tetap eksis. Betul. Ya, jadi voluntarisme itu merupakan kekuatan ya Bang ya. Iya. Networking Ya, itu kekuatan. volunteer itu merupakan kekuatan. Betul. Apalagi dia katakanlah tanpa saya mengatakan harus begini, tapi dia terus melakukan inovasi sehingga juga orang mengatakan wah perkembangan potret sekarang ini cukup pesat katanya. Ya saya juga cukup senang. Iya, iya. Inovasi kreatif ya, kreativitas luar biasa. Salut sekali. Nah, Bang, ini kan tadi Bang Tar menceritakan tentang transformasi dan metamorfosis potret ya, sejak awal dari embrionya itu pas reformasi 98 ternyata ya. Lalu kemudian tahun 2003 melakukan pembenahan dari mulai 16 halaman ke 84 halaman, kemudian dari mulai ada hard copy-nya ya, printed version-nya sampai kemudian digital ya, online, dan artinya potret mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi dan informasi, di mana sekarang semua orang menggunakan digital sebagai platform, bahkan sampai media ya, digital media, karena lebih memudahkan ya Bang ya, lebih memudahkan dan distribusinya, sirkulasi pengetahuannya lebih mudah juga, sasarannya juga bisa menyasar. Betul, menyasar siapa saja, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki dan di seluruh daerah, asalkan punya internet ya, untuk bisa mengakses gitu. Tapi tadi tetap penulisnya siapa saja, tapi diprioritaskan untuk perempuan gitu, perempuan diprioritaskan. Jadi teman-teman terus mengajak perempuan untuk menulis ya. Oh iya, menulis. Jadi saya juga misalnya gini nih, kan di Aceh kan banyak teman-teman ya, teman aktivis ya, aktivis perempuan. Jadi selalu saja ketika saya tanpa merasa malu-malu terus saja mengatakan ayo nulis. Jadi setiap kali pertemuan malah mereka mengatakan Bang Tam ini tiap-tiap ketemu dengan kita diajak kita nulis katanya gitu. Jadi ya tetap saja karena itu merupakan ajakan dan juga memotivasi mereka untuk menulis. Betul. Dan kita mengatakan bahwa itu banyak manfaat daripada menulis. Betul, ya, mendorong motivasi ya. Jadi pengalaman itu yuk diceritakan, bukan hanya secara oral seperti ini, tapi juga melalui tulisan, ya kan? Betul. Jadi seperti ini juga penting, tapi juga tulisan juga penting supaya bisa diakses banyak orang lagi, dan ada jejak digital ya Bang ya? Ya, jejak digitalnya ada gitu, bisa kita akses kapan saja. Gitu. Saya kan sudah tahu misalnya manfaat dengan kita menulis itu. Jejak digital kita memang kita punya jejak digital, dan juga orang-orang mengenal kita ya karena kita menulis. Betul. Itu juga dengan perempuan, katakan perempuan kalau memang ingin dikenal oleh banyak orang makanya menulislah. Jadi menulis itu keabadian, kan begitu. Betul, abadi. Jadi bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Saya sebenarnya adalah penulis potret ini kalau dulu hanya dari Aceh, tapi sekarang ini seluruh sampai misalnya sekarang ini kita lebih banyak juga penulis-penulis dari Malaysia yang mengirimkan tulisan. Jadi kalau saat ini saya dalam satu hari itu lebih 10 tulisan yang saya upload. Jadi bayangkan ya cepatnya ya bisa 10 tulisan, dan saya memang tanpa jemu-jemu membaca tulisan mereka dan saya edit.
setelah saya edit baru ya saya publikasikan. Jadi dibantu oleh teman-teman. Jadi setelah diedit, termasuk misalnya memasukkan gambar dan segala macam. Kalau saya mengalami hambatan, itu dibantu oleh teman-teman yang di IT-nya. Jadi sengaja kita dulu ya, jadi sengaja kita juga meminta penulisnya mengirimkan fotonya ya, karena bagaimanapun juga ya seorang penulis kan juga ingin wajahnya dikenal oleh orang. Jadi oleh sebab itu kita tetap memasang fotonya. Namun demikian juga kita sudah menggunakan AI untuk ilustrasi dari tulisan-tulisan mereka, karena di bawah tulisan mereka itu biasanya kita sekarang ini sudah membuat bionarasi setiap penulis. Jadi penulis-penulis tetap itu ada bionarasinya, lalu untuk tulisan ilustrasinya nanti akan kita minta bantu pada AI. Jadi kita manfaatkan teknologi juga untuk membuat agar tampilan potret menjadi semakin menarik gitu. Ya, jadi mengkapitalisasi teknologi ya, media, teknologi semuanya dimanfaatkan untuk kepentingan potret tadi, untuk kepentingan memberdayakan perempuan, kemudian literasi gitu ya, pendidikan, dan juga mempromosikan hak-hak perempuan dan anak. Nah, Bang Tap, ini kan selain menjadi ruang penyebaran atau sirkulasi informasi atau pengetahuan isu-isu gender ya, kerja media seperti potret ini kan juga menuntut upaya-upaya untuk membangun minat baca sendiri gitu ya di kalangan masyarakat gitu, dan bukan hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau ada nggak sih strategi khusus ya Bang Tap yang dilakukan oleh potret gitu ya untuk membuat masyarakat Aceh nih utamanya, dan khususnya lagi perempuan dan anak perempuan itu bisa terus tertarik untuk membaca konten-konten potret gitu ya, sirkulasi pengetahuan yang dilakukan oleh potret gitu, sehingga minat bacanya tuh meningkat gitu Bang. Karena kalau sekarang itu satu sisi gini ya, jadi seperti ada dua sisi gitu ya ketika ada transformasi teknologi dan informasi atau ICT itu mengalami peningkatan. Yang pertama, orang semakin males gitu, cenderung males ya untuk membaca karena sudah ada tampilan-tampilan video, audio gitu, dan TikTok segala macam yang berdurasi pendek gitu. Orang lebih cenderung suka melihat yang kelihatan visual gitu dibandingkan dengan membaca tulisan gitu ya. Jadi ada dampak negatifnya juga, dampak buruknya gitu ya. Lalu bagaimana membangun membangun upaya-upaya atau berstrategi gitu ya, bertaktik untuk meningkatkan minat baca atau literasi di kalangan perempuan dan anak, terutama di Banda Aceh. Apa upayanya, Bang? Nah, saya juga sebagai pegiat literasi, tentu saja yang pernah dilakukan oleh potret itu, kita dulu ya melakukan potret goes to school, potret goes to campus. Jadi ini yang kita lakukan untuk mengajak ya mahasiswa terlibat aktif untuk ya membaca dan menulis. Dan pada saat itu kita juga membagi-bagikan majalah potret kemanapun yang kita pergi sebagai upaya untuk membangun kemampuan literasi, katakanlah minat membaca. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman tadi yang kita katakan bahwa setelah potret itu bermetamorfosis dan bertransformasi ke dalam bentuk online, maka selama ini kita terus melakukan pembenahan ya dengan membaca selera selera masyarakat, selera generasi muda untuk membaca. Apalagi memang persoalan kita di Indonesia adalah akar masalah pendidikan kita sebenarnya adalah pada literasi. Jadi kemampuan literasi yang rendah membuat mereka juga malas membaca, sehingga juga tidak mampu mengunyah atau menganalisis apa yang ada ataupun apa yang kita sajikan. Jadi oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh potret sampai dengan saat ini itu kita terus melakukan pembenahan. Kita mencoba melakukan pembenahan itu dengan mencoba menampilkan macam-macam. Nah, salah satunya kalau kita buka di potret online itu, kita juga mendorong orang-orang untuk menulis, yaitu dengan cara membuat lomba menulis. Nah, sekarang ini setiap bulan potret membuat kegiatan lomba menulis dengan mengangkat tema-tema tentang yang di dalam masyarakat, apakah perempuan dan ekonomi, atau perempuan dan politik, atau segala macam. Dan itu kita buat setiap bulan itu adalah lomba menulis, yaitu kami mencoba mencetak kaos yang bagus untuk
mereka yang untuk pembaca atau penulis yang memenangkan dalam setiap lomba yang kita buat, kita sediakan itu karena itu yang mampu kita berikan. Karena walaupun sebelumnya sebenarnya Potret sudah pernah membuat lomba menulis yang dengan hadiahnya yang hadiah lumayan besar. Pernah dulu sepeda listrik dan akhir-akhir memberikan sepeda listrik. Lalu beberapa setahun yang lalu kita membuat program lomba menulis dengan berhadiah sepeda sekitar 5 sepeda yang kita berikan kepada pemenang. Dan sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, ya akhirnya kita membuat lomba dengan memberikan hadiah dalam bentuk kaos eksklusif dari majalah Potret. Nah, selain itu kita juga ada membuat misalnya jejak pendapat yang di Potret yang kita meminta yang sebenarnya itu mengarahkan para pembaca untuk bisa menulis. Jadi kita susun pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya agar susunan pertanyaan itu sebenarnya kalau nanti disusun menjadi sebuah tulisan. Jadi ini juga sekaligus untuk memberikan keterampilan pada para pembaca untuk menjadi penulis. Ya, dengan cara mengikuti jajak pendapat yang kita berikan. Salah satu jajak pendapat yang kita buat kemarin adalah terkait dengan isu kabur aja dulu, jangan pernah pulang. Kalau bisa jangan pulang lagi. Jadi itu yang kita buat dan itu sudah ditulis oleh para pembaca dan kita sudah mengumumkan dan mereka kita berikan hadiah juga berupa kaos. Nah, ini merupakan hal-hal yang sedang kita lakukan. Di samping itu juga ini untuk bulan Mei kita membuat program agar pembacanya lebih banyak. Jadi penulis juga harus ikut serta melakukan share atau sharing tulisan mereka kepada grup-grup atau teman-teman mereka supaya jumlah pembacanya meningkat. Jadi mereka tulisannya yang mencapai katakanlah enggak banyak-banyak, hanya 300 pembaca, itu akan kita berikan hadiah berupa kaos eksklusif yang disediakan oleh Potret. Maaf ini padahal ini kan Potret nggak ada sumber pembiayaan, tapi bagaimana kita juga berusaha dengan dengan sumber daya yang ada, kita juga harus bisa memberikan hadiah kepada orang. Nah, ini yang kita lakukan ini. Pokoknya tiada henti untuk berinovasi. Sejauh kita memang masih sehat, kami masih sanggup, kami terus akan melakukan pembenahan, membuat Potret semakin hari semakin menarik, semakin banyak pembaca dan semakin banyak penulis. Karena tujuan utama adalah bagaimana membuat orang makin rajin menulis di Potret. Makanya apa yang kita lakukan saat ini, ketika orang tadi pagi misalnya, ada seorang perempuan yang mengatakan, saya sudah mengirimkan tulisan saya ke sebuah media di sini, sudah seminggu tidak dimuat-muat. Bagaimana kalau di Potret? Apakah Potret juga begitu? Saya katakan silakan kirimkan saja tulisannya dulu. Enggak berapa lama katanya. Pokoknya kirimkan saja dulu, saya katakan. Lalu dikirimkannya, setelah dikirim saya proses dan saya langsung muat. Makanya dia juga kaget, wah cepat sekali katanya. Nah, inilah yang saya lakukan, saya katakan di Potret itu, kita mempercepat kebahagiaan orang. Anda sekarang ini, tulisan Anda cepat Anda baca, cepat Anda share, Anda merasa cepat Anda bahagia, karena itu juga adalah prinsip kami bagaimana mempercepat kebahagiaan Anda di dalam menulis. Nah, ini juga merupakan salah satu cara bagaimana agar orang-orang yang selama ini merasa terlalu lama tulisannya dimuat di media, jadi kalau dikirim ke Potret, hari ini dikirim, hari ini akan dimuat. Jadi mereka tidak perlu berlama-lama menunggu tulisannya dimuat. Betul. Iya. Jadi ini betul-betul mempunyai. Jadi inovasi kita akan lakukan terus. Ya, tanpa henti. Jadi pokoknya setiap hari kita berpikir untuk melakukan apalagi yang akan kita lakukan untuk esok harinya. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana bagi saya adalah semakin banyak orang yang menulis di Potret, semakin bahagia rasa hati. Jadi semakin rasanya semakin kepuasan batin itu semakin tercapai. Jadi apa yang membuat tadi saya katakan ketika orang bahagia itu merupakan kepuasan batin bagi kami yang saat ini mengelola Potret dan berharap Potret akan tetap eksis sampai akhir hayat kami sampai akhir hayat lah. Bagi saya begitu. Saya tidak ada rencana untuk menghentikannya, tapi sejauh saya masih sehat, sejauh saya masih memiliki kemampuan untuk itu, saya tidak akan pernah berhenti mengelola dan melanjutkan Potret ini.
Ya. Doakan ya semoga dia bisa tetap eksis, tetap menjadi apa namanya media yang dicintai dan Mhm. dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat. Karena juga Ya. pernah dulu orang bertanya, Bang Tab, bagaimana kok potret itu bisa bertahan sampai Hmm. saat ini? Sementara banyak media yang dulu tumbuh menjamur pada setelah tsunami, lalu mereka mati, dan kemudian ya kita katakan sementara potret sampai 22 tahun, sekarang Mhm. masuk tahun ke 23, masih tetap eksis dan masih terus beredar kemana-mana ke penjuru dunia, dimanapun orang bisa mengakses potret begitu. Mhm. Ya, ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang selain komitmen, konsistensi, dedikasi, passion gitu ya, juga Iya, inovasi ya Bang, ya. iya, Kreativitas dan inovasi itu penting ya untuk terus dikembangkan gitu supaya dia nggak orang juga nggak bosen ya, nggak bosen kita juga terus berkreativitas, bereksperimentasi gitu untuk terus meningkatkan gitu upaya-upaya kita. Nah, Bang tadi juga kan selain menulis, mengadvokasi orang, mengencourage orang untuk menulis, tapi juga membaca ya. Jadi bukan iya. hanya penulis, tapi juga gimana orang nih supaya minat bacanya meningkat gitu. Nah, Bang, ini mungkin ada ya 2 pertanyaan lagi ya, kita, selesaikan sampai jam 9.30 waktu waktu Indonesia Barat gitu, di sini jam 10.30 waktu New York gitu pagi. Nah, Bang Tap pernah kan sharing berita, banyak sih sebenarnya Bang Tap sering sharing berita-berita ya yang dimuat di potret sendiri gitu ke saya pribadi. Nah, salah satu yang Bang Tap share itu adalah berita tentang angka gugat cerai ya, meningkatnya angka gugat cerai di kalangan perempuan Aceh gitu. Iya, Nah ini apa sih yang mendorong fenomena ini Bang? Yang kedua, sejauh mana sirkulasi pengetahuan atau distribusi pengetahuan dan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak ini dilakukan oleh media-media feminis termasuk potret, ini berpengaruh pada awareness atau kesadaran para perempuan tersebut. Jadi kita ingin melihat role atau peran dari potret atau media-media alternatif seperti ini terhadap kesadaran gitu, perubahan mindset, kesadaran di kalangan masyarakat Aceh terutama perempuan gitu. Bagaimana Bang Tak merespons kedua persoalan ini? Yang pertama tadi soal angka gugat cerai yang tinggi di Aceh, ini apa yang mendorongnya sehingga kemudian bisa sampai tinggi seperti saya juga pernah uh, melihat di Facebooknya Bang Firdaus ya, Bang Firdaus tentang tingginya angka gugat cerai di Aceh. Ini sepertinya Bang Tak bermasalah lagi ya. Ya, teman-teman semua, kita sambil menunggu mantap ya internetnya mungkin bermasalah ya. Saya akan mengumumkan ya ada beberapa pengumuman. Ini kita menunggu ya, menunggu Bang Tapi ya. Ada beberapa pengumuman dari Livestock. Yang pertama KCIF, Kartini Conference on Indonesian Feminism yang ketiga atau tahun 2025 ini akan berlangsung di bulan September. Dan kami masih menunggu ya abstrak teman-teman semua untuk bisa dikirimkan. Jadi bisa mengorganisasi panel gitu dan bisa juga abstrak individual itu bisa dikirimkan ke link yang sudah ada di akun sosial medianya Lestok ya. Itu bisa di-submit di situ, dikirimkan abstraknya. Nanti akan ada pengumuman penerimaan abstrak ya. Ada tanggal-tanggalnya juga di situ yang bisa dilihat kapan eh, deadline-nya itu tanggal 30 April ini. Jadi masih teman-teman masih punya waktu 3 hari lagi ya, sekitar 3-4 hari lagi untuk mengirimkan abstrak. Jadi abstrak itu 200 sampai 250 kata, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang dari 200. Jadi silakan teman-teman untuk bisa submit abstraknya ya, nanti akan bisa terlibat di dalam konferensi feminisme Indonesia yang kita gagas gitu. Dan kali ini Lastok bekerja sama dengan Kalena Mitra dan Mitra Wacana untuk menyelenggarakan konferensi ini, dan konferensi ini gratis menggunakan bahasa Indonesia dan online. Jadi kita mencoba untuk seinklusif mungkin, tidak teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk bisa mengikuti, baik sebagai peserta konferensi ataupun sebagai presenter ataupun panelis ya. Jadi nanti untuk menjadi presenter atau panelis akan ada proses review ya, akan ada proses review dan teman-teman akan memperoleh informasi di email, melalui email secara formal ya, secara official gitu.
Jadi kami menganjurkan, memotivasi, mengencourage teman-teman semua untuk bisa mengirimkan abstrak untuk Kartini Conference, Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism. Jadi ini kita lakukan tahunan, mudah-mudahan akan kita juga bisa konsisten ya, komitmen seperti Bang Tap tadi untuk menyelenggarakan konferensi meskipun tanpa dana, tanpa bantuan dana sepeser pun dari pihak manapun gitu. Jadi kita swadaya sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan ini gitu, dan semua narasumber yang kita undang nantinya untuk special panelist session untuk keynote speech itu semuanya pro bono ya, gratis, jadi kita tidak membayar. Kita hanya menyediakan kompensasi sedikit pengganti internet untuk juru bahasa isyarat yang nanti akan ada di beberapa kegiatan di konferensi atau KCIF gitu, di misalnya special panelist session, di book discussion gitu dan lain-lain. Jadi itu yang pertama pengumumannya. Yang kedua, di tanggal 3 hari Sabtu nanti kita akan membahas buku Sekolahlah Tinggi-Tinggi bersama 4 orang penulis dan narasumber, juga ada penanggap Mbak Ida Rashida dan juga nanti moderator Mbak Valentina Wiji. Nanti akan teman-teman bisa bergabung ya secara online di kegiatan tersebut. Nanti akan ada flyernya, akan kita sebarkan juga di WhatsApp group dan juga di sosial medianya Lestalk. Kemudian yang ketiga, ada juga kegiatan di tanggal 17 nanti akan ada coaching dan workshop penulisan abstrak, baik itu abstrak konferensi dan abstrak jurnal. Jadi kawan-kawan nanti bisa mendaftar ya, nanti akan flyernya akan kami sirkulasikan juga di sosial media Lestalk dan WhatsApp gitu ya, di beberapa WhatsApp group. Nanti kawan-kawan bisa bantu menyirkulasikannya, nanti harus melalui pendaftaran. Jadi kawan-kawan harus melakukan registrasi itu terlebih dahulu untuk bisa ikut bergabung di kegiatan workshop atau coaching penulisan abstrak, konferensi, dan jurnal. Nah, acaranya sendiri dilaksanakan pada tanggal 17 ya, hari Sabtu jam 9. Lalu yang keempat, di tanggal 24 hari Sabtu kita akan mengadakan diskusi hasil riset dari teman kita Mas Masyur Ilmi. Beliau adalah pengajar di Sydney, Australia, dan nanti akan ada 2 penanggap. Yang pertama adalah Mas Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care, dan yang kedua adalah dosen di Universitas Parahyangan Bandung, Mbak Elizabeth Dewi atau Mbak Noti, dan nanti narasumbernya adalah Mbak Asma Nabila dari PhD candidate dari New Zealand. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan lagi ya di tanggal 30 nanti. Kita akan peringati Hari Lansia, kita akan diskusi atau forum publik. Lalu di bulan Juni akan banyak kegiatan juga. Jadi silakan follow dan update kegiatan Lestalk di sosial media Lestalk ya. Ada Facebook, ada Twitter atau X, ada Instagram, dan kita juga punya kanal YouTube di mana semua kegiatan Lestalk itu diunggah di kanal YouTube Lestalk ya. Lestalk, L-E-T-S-S Talk gitu. Silahkan di subscribe gitu, jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan notifikasi kalau kita sudah mengupload atau kita sedang live streaming gitu, karena beberapa kegiatan kita live streaming ya. Nah, ini juga nanti IGTV-nya akan juga diupload atau diunggah di kanal YouTube Lestalk ya, untuk kawan-kawan semua bisa mengakses. Ada 300-an lebih video termasuk Kartini Conference on Indonesian Feminism yang pertama dan kedua, itu semuanya sudah ada tersedia di kanal YouTube Lestalk. Jadi silakan manfaatkanlah informasi itu ya, pengetahuan yang ada di kanal YouTube Lestalk itu untuk kebutuhan kawan-kawan semua gitu, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Mungkin saya pamit undur diri saja sampai di sini ya, karena Bang Tap juga mengalami kendala saat ini gitu, dan karena kita sudah hampir 2 jam sebenarnya sudah ngobrol dan diskusi bersama Bang Tap, dan saya nggak melihat Bang Tap ada di sini lagi untuk bergabung bersama kita, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan yang bergabung bersama kita dan nanti mengakses IGTV atau juga kanal YouTube Lestalk. Saya Ira, saya host di kegiatan kita kali ini, Saturday Night with Lestalk Live on Instagram, edisi yang ke-82. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kegiatan kita. Mohon maaf juga tadi Bang Tapnya sempat kelempar ya 2 kali, dan nanti akan kita gabungkan videonya dan akan kita unggah di kanal YouTube Lestalk. Bila ada pertanyaan tentang kegiatan Lestalk atau untuk mengikuti KCIF, itu silakan ya, bisa di DM, bisa juga di Facebook, bisa juga di WA-nya Lestalk, bisa juga melalui
sosmed yang ada gitu. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Salam feminis, salam solidaritas, dan salam Let's Talk untuk semuanya. Bye-bye. Selamat beristirahat untuk teman-teman.